Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan logaritma yang ada di mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk logaritma itu sendiri memiliki syarat basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, jika kita gambarkan di garis bilangan, ini seperti ini yang lebih dari 0, tapi basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, sehingga kita harus taruh juga satunya di dalam garis bilangannya. Kemudian karena tidak boleh sama dengan 1, kita lewati satunya sehingga kita mendapatkan persyaratan ini. Sebelah sini basisnya itu lebih dari 0 kurang dari 1, dan di sini basisnya lebih dari 1. Kemudian untuk yang lebih dari 0 kurang dari 1, misalkan A-nya ini basis ya, itu nanti semua persamaannya akan berbalik tanda semuanya. Sedangkan yang A-nya lebih dari 1, itu tandanya akan tetap ya untuk hasilnya. Nah, diingatkan bahwa A-nya yang di sini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini ya, di sini tandanya akan berbalik arah, kemudian kalau yang di sini pertidaksamaannya tetap. Syaratnya basis lebih daripada 0, tidak sama dengan 1, dan numerusnya itu lebih daripada 0. Numerusnya di sini dalam hal ini fx dan gx ya, di keduanya, di kedua sisi kanan. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/3 log x kuadrat dikurang 2x tambah 1 kurang dari negatif 2. Kita akan menjawabnya. Di sini 1/3 log x kuadrat dikurang 2x tambah 1 kurang dari negatif 2. Nah, karena ini negatif 2 ini dikalikan dengan 1, kan sama dengan negatif 2, maka ini kita bisa satunya ini sama dengan 1/3 log 1/3 ya. Berarti kita bisa tambahkan 1/3 log 1/3. Kenapa kita tambahkan? Agar basisnya menjadi sama. Sehingga kita dapatkan 1/3 log x kuadrat dikurang 2x tambah 1 kurang dari 1/3 log 1/3 pangkat negatif 2. Nah, karena ini basisnya itu 1/3, A sama dengan 1/3, berarti ini A-nya berada di antara 0 dan 1, sehingga nanti kalau misalkan kita hilangkan lognya, ini akan menghasilkan x kuadrat min 2x ditambah 1, tandanya berbalik arah karena ini dia basisnya. Lebih dari 1/3 pangkat negatif 2. Kemudian x kuadrat min 2x ditambah 1 lebih dari ini 1/3, biar pangkatnya jadi positif, jadinya 3/2, dibalik ya, jadinya positif. Kemudian ini x kuadrat min 2x tambah 1 lebih dari 9. X kuadrat min 2x tambah 1 kurang 9 lebih dari 0. Menghasilkan x kuadrat min 2x min 8 lebih daripada 0. Kita faktorkan x kuadrat min 2x kurang 8 sama dengan 0, kita faktorkan. Ini kita ubah dulu jadi persamaan, baru difaktorkan. X min 4 plus 2. Berarti x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 2.
kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini negatif 2, di sini 4. Ini intervalnya interval terbuka karena pada soal tidak berisi sama dengan. Kita uji titik ya. Kita ambil yang di antara min 2 dan 4 itu 0, berarti kita input 0 kurang 4. 0 tambah 2 itu hasilnya negatif kali positif, itu hasilnya negatif, berarti di sini negatif. Kemudian yang di sebelah kanannya 4 itu kita ambil 5. 5 kurang 4. Kemudian 5 tambah 2. Ini menghasilkan 1 positif kali positif. Sehingga di sini positif, di sini positif. Kita ditanya yang di sini di soalnya itu adalah lebih dari 0, berarti yang positif ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Selanjutnya syaratnya itu numerusnya harus lebih dari 0. Numerusnya x kuadrat min 2x plus 1 itu harus lebih daripada 0. Ini kita faktorkan terlebih dahulu menjadi min 1 sehingga x-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya. 1 itu kira-kira ada di sini. Ini juga intervalnya terbuka karena dia syaratnya lebih dari saja. Yang lebih dari, kita uji titik juga. Uji titik untuk yang di sebelah kanannya 1 itu 2. Kita input ke 2 dikurang, kita inputnya ke sini ya. 2 kurang 1, 2 kurang 1, sehingga ini menghasilkan positif, tandanya dia positif. Kemudian untuk yang di kirinya itu kita ambil 0, 0 kurang 1, 0 kurang 1 itu hasilnya positif juga. Yang diminta harus lebih daripada 0, berarti kedua ruasnya memenuhi. Selanjutnya kita buat kesimpulannya. Ini kita tentukan dulu titik-titik yang ada pada garis bilangan di atasnya. Kita tarik. Ini kita buat dulu intervalnya, interval terbuka semua. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Pada masing-masingnya. Ini yang pertama, kedua, ini kesimpulannya ya. Kita lihat di sisi yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Di sisi ke sebelah kiri ini, lihat di atasnya ini, yang merupakan daerah penyelesaiannya. Kita biar lebih gampang kita tandai dulu daerah penyelesaian ya. Tadi ini daerah penyelesaian. Ini juga. Nah, ini kan ada 4 bagian. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kita lihat dulu di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama itu lihat yang di atasnya. Garis bilangan yang di atasnya ini kan merupakan daerah penyelesaian, ini juga daerah penyelesaian, sehingga untuk yang daerah pertama ini merupakan daerah penyelesaian karena kedua yang di atasnya merupakan daerah penyelesaian. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, daerah yang kedua, kita lihat juga di atasnya. Untuk yang garis bilangan pertama ini bukan daerah penyelesaian, kemudian ini daerah penyelesaian, maka ini
karena ada salah satu yang bukan daerah penyelesaian, ini bukan daerah penyelesaian. Selanjutnya daerah yang ketiga, juga sama, kita lihat atasnya. Ini daerahnya bukan daerah penyelesaian, ini daerah penyelesaian, sehingga ini juga bukan daerah penyelesaian. Selanjutnya untuk yang daerah keempat, ini kita lihat merupakan daerah penyelesaian, yang di kedua juga daerah penyelesaian, sehingga kedua-duanya daerah penyelesaian, kita menyimpulkan bahwa daerah yang keempat ini juga merupakan daerah penyelesaian. Ini kita arsir dulu daerah penyelesaiannya, biar lebih mudah. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan untuk nilai X yang memenuhi itu yang ini itu berarti yang paling kiri itu adalah nilai X ketika dia kurang dari 2. Kemudian yang paling kanan itu nilai X-nya ketika dia lebih besar daripada 4. Untuk HP-nya kita bisa mendapatkan X-nya, di mana X-nya itu kurang dari 2, X-nya lebih dari 4, nggak cukup di bawahnya ya, dan X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Ini dia HP-nya. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan log X dikurang 2 ditambah log X tambah 1 kurang dari 2 kali log X ditambah 4. Nah, ini kita langsung jawab ya. Yang pertama kita perhatikan ada logaritma yang dijumlahkan dengan basis sama, ini basis 10. Ini juga basis 10, sehingga kalau misalkan dijumlahkan dengan basis sama, kita bisa ubah jadi perkalian ya. Jadi log X kurang 2 kali X tambah 1 itu kurang dari 2 dikalikan dengan log X tambah 4. Nah, ini kan 2-nya itu 2 kali log ya. Kita bisa bawa ke sebelah kanan jadi kuadrat. Ini kita bisa langsung hilangkan lognya. Ini karena basisnya itu lebih dari 1, A-nya itu lebih dari 1, maka dia persamaannya bertanda tetap ya. Berarti ini kita langsung jabarkan aja ya. Kita langsung kalikan. Dapatnya X kuadrat ditambah X kurang 2X min 2. Ini tandanya sama karena basisnya lebih dari 1. Ini X tambah 4 pangkat 2, kita jabarkan X kuadrat tambah 8X tambah 16. Kemudian ini menjadi X kuadrat dikurang X kurang 2, kita pindahkan, kumpulkan X kuadrat dikurang 8X dikurang 16 kurang dari 0. Nah, ini kita eliminasi yang bisa, ini dan ini, kemudian sisanya itu adalah min X min 8X itu min 9X, min 2 min 16 itu min 18 kurang dari 0. Jadinya min 9X kurang dari 18X. Nah, ini 18-nya itu akan dibagi dengan negatif 9. Kalau dibagi dengan negatif, itu tandanya berbalik arah. Sehingga X-nya itu lebih besar daripada negatif 2. Nah, ini kita ada syaratnya ya. Misalkan di sini negatif 1, kemudian di sini 2. Kita uji titik, ambil yang di sebelah kiri dulu, sebelah kirinya negatif 1, kita ambil negatif 2, kita input ke persamaan yang ini, negatif 2 dikurang 2, kemudian negatif 2 ditambah 1, ini nilainya negatif, ini nilainya negatif, berarti ini positif ya hasil kalinya, ini positif nilainya. Kemudian di antara negatif 1 dan 2 kita ambil 0, 0 kurang 2, kemudian yang ini 0 tambah 1, ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Ini bisa kita langsung tulis positif. Karena ini kurang dari saja, ini maka dia intervalnya terbuka ya. Yang diminta adalah lebih dari 0 ternyata, lebih dari 0 saja.
Ini berarti yang nilainya positif. Yang nilainya positif berarti ini dan yang ini. Kita tandai dulu menggunakan highlighter biar lebih mudah dilihat. Lanjut ke syarat yang kedua, yaitu numerus yang sebelahnya. Numerusnya itu adalah X tambah 4 kuadrat itu harus lebih daripada 0, sehingga ini adalah nilai X-nya sama dengan negatif 4 ya. Negatif 4 itu kita buat dulu garis bilangannya. Negatif 4 kira-kira di sini. Negatif 4. Ini dimintanya juga hanya lebih dari, berarti dia interval terbuka. Kita uji titik. Ambil yang di sebelah kanannya negatif 4, berarti masuk ke sini. Kita ambil 0. 0 tambah 4, 0 tambah 4. Kita uji titik. Kita uji titik, itu ambil yang di sebelah kanannya min 4, itu kita ambil 0, berarti 0 tambah 4 dikuadratkan itu hasilnya positif. Berarti ini positif, kemudian yang di kirinya min 4, kita ambil min 5 tambah 4, itu dikuadratkan min 1, kuadrat itu hasilnya positif. Positif juga, berarti ini kedua ruasnya memenuhi ya, karena yang dicari itu lebih daripada 0. Kita highlighter dulu. Negatif 2-nya misalkan di sini. Ini juga intervalnya terbuka ya, karena dia hanya minta lebih dari negatif 2. Ke kanan kita highlight dulu. Kita akan membuat kesimpulannya sekarang. Kita tulis dulu angka-angka yang ada, negatif 4, kemudian negatif 2, kemudian negatif 1, dan ada 2. Ini kita intervalnya semuanya interval terbuka ya. Lanjut kita seperti tadi, kita tentukan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah. 1 ini, kemudian daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat, dan daerah kelima. Untuk daerah pertama dulu, kita lihat di atasnya. Bagian atasnya, itu kita lihat, ini bukan daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian, ini berarti ini daerah pertama bukan daerah penyelesaian karena ada di atasnya. Yang ini juga bukan daerah penyelesaian, sehingga ini bukan daerah penyelesaian ya. Lanjut ke daerah ketiga. Kita lihat daerah ketiga. Sebelum lanjut, agar lebih mudah, kita tarik dulu garis putus-putus ya, agar bisa melihat daerahnya dengan lebih jelas. Nah, sudah lebih jelas. Kemudian kita lanjut ke daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga itu yang di garis bilangan yang pertama itu merupakan daerah penyelesaian. Di sini juga daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian, berarti di daerah ketiga ini, karena ketiga-tiganya di atas, garis bilangan yang di atas itu merupakan daerah penyelesaian, berarti ini juga merupakan daerah penyelesaian. Kita lanjut ke daerah yang keempat. Daerah yang keempat untuk garis bilangan yang pertama ini merupakan daerah penyelesaian, sedangkan yang kedua itu bukan. Dan yang ketiga itu merupakan daerah penyelesaian, sehingga ada salah satu yang bukan daerah penyelesaian, sehingga yang keempat ini bukan daerah penyelesaian. Lanjut ke yang daerah kelima.
Yang nomor 1 garis bilangan yang pertama ini daerah penyelesaian, ini daerah penyelesaian juga, ini juga daerah penyelesaian, sehingga yang daerah ke-5 ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, dengan demikian ini yang kita dapatkan daerah penyelesaiannya. Yang ditanya itu adalah nilai X-nya. Nilai X saya buat di sini ya. Nilai X yang memenuhi itu ada di daerah ketiga, yaitu yang X-nya lebih besar daripada negatif 2, kurang dari negatif 1. Kemudian yang di daerah 5 itu nilai X-nya lebih besar daripada 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah ini. Lanjut ke soal yang ketiga. Penyelesaian persidaksamaan X log X kuadrat min 3X tambah 2 lebih dari X log X min 1 adalah, nah kita jawab, nah ini karena basisnya itu adalah X gitu, jadi bukan bilangan, kita nggak tahu basisnya ini lebih daripada 1 atau di antara 0 sama 1, sehingga kita buat dua alternatif penyelesaian. Nah, untuk yang pertama itu yang ketika basisnya itu si X itu lebih daripada 1, berarti ini kita tulis dia 3X tambah 2, ini tetap tandanya karena dia kita anggap X-nya ini lebih daripada 1, lebih dari sama dengan X min 1. Kita selesaikan. X kuadrat min 3X min X tambah 2 tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini kita menghasilkan X kuadrat min 4X plus 3 lebih daripada sama dengan 0. Ini nilainya akan X-nya yang sama dengan X min 3-nya yang sama dengan 0 atau X min 1 yang sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nah, karena demikian kita lanjut ke syaratnya dulu deh. Ke syaratnya. Syarat kita tulis di atas saja karena nanti syaratnya itu sama. Harus numerusnya itu lebih daripada 0, sehingga kita buat satu kali aja. Syaratnya itu berarti X kuadrat min 3X tambah 2 itu lebih daripada 0. Kemudian ini kita jabarkan menjadi X min 2, X min 1. Ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nanti kita buat garis bilangannya sekalian ya. Itu syarat X min 1, numerusnya yang di sebelah kanan, itu lebih daripada 0. Sehingga X-nya itu lebih dari 1. Ini dia syarat untuk numerusnya yang lebih daripada 0. Kita buat sekarang garis bilangan untuk yang pertama ya. Kita buat dulu. Oke, ini garis bilangan yang pertama, ini untuk yang ini ya. Kita ada 3 dan 1. Kita ambil di sini 1, di sini 3. Kita uji titik untuk yang
di sebelumnya 1. Kita ambil 0, berarti 0, kita input ke sini, 0 kurang 3, min. Hasilnya min, itu 0 kurang 1 juga min. Min kali min di sini positif. Kemudian ini kita ambil 2, 2 kurang 3 negatif, 2 kurang 1 positif, ini hasilnya negatif, kemudian di sini positif. Kalian bisa orek-orek kalau masih belum bisa cepat ya untuk penguji titiknya. Nah, selanjutnya yang diminta itu adalah yang lebih daripada 0. Yang lebih daripada 0 di sini ya. Yang lebih daripada 0 berarti yang positif. Berarti, dan ini ada tanda sama dengan. Berarti ini intervalnya tertutup. Tertutup berarti 1 dan 3-nya termasuk ke dalam penyelesaian ya. Ini dia. Untuk yang pertama, kita highlight dulu. Lanjut untuk yang kedua, itu untuk ini ya. Untuk ini yang kedua. Ada 1, ada 2 untuk yang di kedua. Kita juga sama uji titik. Ini kan yang diminta lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 berarti dia intervalnya terbuka, tidak dikucek. Kita uji input ke persamaan ini. Yang di sebelah kirinya 1, itu kita ambil 0, berarti 0 kurang 2 itu negatif 2. Kemudian 0 kurang 1 negatif juga hasilnya. Negatif kali negatif berarti di sini positif. Kemudian kita ambil yang di sebelah kanannya 2. Di sebelah kanannya 2 kita ambil 3. 3 kurang 2 positif hasilnya. 3 kurang 1 juga positif. Di sini positif berarti ini negatif. Kemudian yang diminta adalah hanya yang lebih daripada 0. Lebih daripada 0 berarti yang positif ya. Nah, kita highlight dulu. Selanjutnya untuk yang ketiga, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ada 1 aja. 1 yang diminta adalah yang lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti di kanannya 1. Lanjut kita buat kesimpulannya. Ini 1. Oh ya, tadi ini lupa ya, ini ada satunya, ini intervalnya terbuka ya, karena cuman lebih dari 1. Lanjut, kemudian ada 2 dan ada 3. Nah, ini kita tarik dulu garis putus-putus biar gampang melihat daerah penyelesaiannya. Nah, ini kita tentukan dulu intervalnya, terbuka atau tertutup terlebih dahulu. Untuk yang 1, di sini interval tertutup, kemudian ini intervalnya terbuka, ini terbuka. Nah, karena ada yang terbuka, sehingga ini kita simpulkan dia terbuka. Jadi, kalau terbuka itu berarti satunya tidak ikut. Karena di sini satunya tidak ikut, di sini satunya tidak ikut, berarti kita simpulkan satunya tidak ikut. Kemudian untuk yang kedua cuma ada 1 angka 2 dan berinterval terbuka, ini juga jadinya intervalnya terbuka. Yang ketiga juga gitu, cuma ada 1 angka 3 dan intervalnya tertutup, sehingga kita ikuti aja. 3-nya tertutup, berarti 3-nya ini ikut. Baru sekarang kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat dulu untuk yang di daerah, ada berapa daerah, ini daerah pertama. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Kita untuk daerah pertama terlebih dahulu. Di sini merupakan penyelesaian tidak, sehingga ini tidak daerah penyelesaian. Kemudian daerah kedua, bukan daerah penyelesaian. Nah, ini udah ada bukan daerah penyelesaian, berarti ini bukan juga daerah penyelesaian. Kemudian untuk yang ketiga, ini bukan daerah penyelesaian. Langsung aja kita tarik kesimpulan bahwa dia bukan juga daerah penyelesaian.
Selanjutnya untuk yang daerah keempat, ini daerah penyelesaian, daerah penyelesaian, daerah penyelesaian. Karena ketiga di atasnya daerah penyelesaian, jadi yang daerah keempat ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi cuman ini aja daerah penyelesaiannya. Kita bisa simpulkan nilai X-nya itu X yang lebih dari sama dengan 3 karena ada intervalnya tertutup dan dia di sebelah kanannya 3 yang merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya untuk yang basisnya itu antara 0 dan 1 ya. Berarti ini X kuadrat min 3X tambah 2 ini akan tandanya berubah, berbalik arah. Kurang dari sama dengan X min 1, sehingga ini kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 3 itu kurang dari sama dengan 0. Ini juga sama, X min 3 X min 3 X min 1 itu sama dengan 0, X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan, ini ada 1, kemudian di sini ada 3. Nah, ini intervalnya tertutup ya, karena dia kurang dari sama dengan 0. Nah, ini tandanya mengikuti aja yang sebelumnya yang sudah kita cari. Di sini sama tandanya. Ini positif, negatif. Ini positif, tapi sekarang yang diminta itu adalah yang kurang dari 0. Berarti ini kan kurang dari 0 ya. Ini yang diminta kurang dari 0, berarti yang negatif dong. Berarti ini dia. Kita highlight. Lanjut, untuk yang kedua itu adalah syaratnya. Syaratnya yang pertama itu ada 1 juga dan ada 2. Ini 1, 2. Ini ya syaratnya. 1, 2. Kita ikuti juga tandanya untuk ini sama tandanya positif, negatif, dan positif. Yang diminta juga sama, harus lebih daripada 0, berarti yang positif ya. Ini intervalnya terbuka karena yang diminta itu cuma lebih dari 0 saja. Selanjutnya syaratnya yang kedua itu ada X-nya lebih dari 1. Berarti ini ada 1 terbuka intervalnya, yang lebih dari 1 berarti ke kanannya 1. Lanjut kita tarik kesimpulan, ada 1, ada 2, dan ada 3. Sama kayak tadi, kita tarik dulu garis putus-putus biar lebih mudah melihat daerah penyelesaiannya. Satunya ini ada yang terbuka, terbuka, tertutup, berarti kita simpulkan dia terbuka ya, karena ada salah satu yang ada 2 yang terbuka. Terbuka, kemudian yang 2-nya juga terbuka, dan 3-nya ini tertutup. Selanjutnya kita lihat di atasnya untuk daerahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Tuh daerah 1 dulu. Ini bukan daerah penyelesaian, berarti ini langsung bukan. Kemudian daerah kedua, daerah penyelesaian, bukan daerah penyelesaian, langsung kita simpulkan bukan daerah penyelesaian.
Kemudian untuk daerah ketiga, ini daerah penyelesaian, daerah penyelesaian, daerah penyelesaian. Karena ketiga di atasnya daerah penyelesaian, maka untuk yang ketiga ini merupakan daerah penyelesaian. Lanjut ke daerah yang keempat, ini bukan daerah penyelesaian, sehingga langsung kita simpulkan daerah keempat bukan daerah penyelesaian. Kita highlight dulu. Jadi, nilai X-nya itu yang di daerah ketiga. Daerah ketiga nilai X-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kurang dari sama dengannya, ingat ya, karena dia interval tertutup berarti ada sama dengannya, berarti 3-nya ikut. Ini dia. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, jika kalian ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dikontak aja langsung di kontak yang sudah tertera, atau bisa juga komen langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.